Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Anggun Almansah dengan NIM C0C0200001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQNR CSRS dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep aktiva tetap. Yang pertama, pengertian aktiva atau aset tetap. Aktiva atau aset tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Menurut perpajakan, aktiva tetap harus memenuhi kriteria. Yang pertama, dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan suatu masa manfaat yang lebih dari 1 tahun. 2. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal. Pengakuan aktiva atau aset tetap. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Revisi 2007 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar penggunaan laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Pernyataan tersebut tidaklah berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang terhadap biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika: 1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi diakui sebagai aset pada awal harus diukur sebesar biaya perolehan. Sebagai komponen biaya perolehan, aset tetap tersebut meliputi atau penerapan paragraf 16 PSAK nomor 16 revisi 2007, yaitu 1. Harga perolehan dalam komponen harga perolehan termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. 2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Dan 3. Entitas awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban biaya-biaya tersebut timbul pada saat aset diperoleh atau karena entitas menggunakan aset selama periode tertentu yang bertujuan selain menghasilkan persediaan. Lalu, pengukuran biaya perolehan. Pengukuran awal bahwa aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Pengertian biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya kemungkinan pembayaran suatu aset ditangguhkan sampai dengan melampaui jangka waktu kredit normal. Maka perbedaan nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode, tetapi dikecualikan bila dikapitalisasi sesuai dengan perlakuan alternatif yang diizinkan PSAK nomor 26 atau biaya pinjaman. Perolehan aset tetap dapat beragam seperti diperoleh karena pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur dengan menggunakan nilai wajar, tetapi dikecualikan terhadap 1. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau 2. Nilai wajar dari suatu aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Perolehan aset tetap juga diperoleh dari hibah pemerintah, dalam arti tidak boleh diakui sampai diperoleh keyakinan bahwa entitas tersebut akan memenuhi kondisi atau prasyarat hibah dan hibah diperoleh. Lalu ada perolehan aktiva atau aset tetap, terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, perolehan aset tetap secara gabungan. Yang kedua, perolehan aset tetap secara angsuran. Ketiga, perolehan aset tetap secara pertukaran. Keempat, perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri. Kelima, perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan. Lalu
Ada aktiva atau aset tetap yang dihibahkan. Mengacu pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka hibah pun dapat dikelompokkan ke dalam: yang pertama, memenuhi syarat pasal 4 ayat 3. Bentuk aset yang dihibahkan berupa kendaraan dengan rincian harga perolehan, akumulasi penyusutan harga sisa, dan buku harga pasar. Bila hibah yang diterima wajib pajak tidak dalam rangka hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan, maka dipandang sebagai transaksi modal dengan sisa buku menurut pembukuan pemberi hibah yang digunakan sebagai dasar pengukurannya. Sebelumnya, penerimaan hibah mengakuinya sebagai ekuitas bukan sebagai penghasilan menurut Fiskus. Yang kedua, tidak memenuhi syarat pasal 4 ayat 3. Dalam hal tidak memenuhi syarat pasal 4 ayat 3, pemberi hibah tersebut dimaksudkan dengan menjadi penghasilan bagi menerimanya karena ternyata pemberi hibah ini mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasa dengan pihak penerima hibah. Transaksi hibah ini dipandang sebagai transaksi pertukaran sehingga dasar pengukurannya harga pasar. Lalu ada penyusutan aktiva atau aset tetap. Masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama masa manfaat aset tetap. Masa manfaat diukur dengan periode suatu aset yang diharapkan digunakan perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset oleh perusahaan. Berkurangnya kapasitas otomatis akan membuat nilai aset tetap tersebut berkurang. Berdasarkan PSAK nomor 16 revisi 2007, yang dimaksudkan penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset tetap berwujud tersebut: 1. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. 2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Dan 3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Lalu dalam pengaturan penyusutan tersebut, persyaratan aset yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi: 1. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud. 2. Harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Terdapat pula aset tetap yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan, yaitu: 1. Aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil. 2. Aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil yang ditempati pegawai yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.